Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, wabil khusus para pejabat utama STIK, PTIK, para mahasiswa, para staf dan hadirin hadirat sekalian, wabil khusus juga Ustadz yang memimpin pembacaan Asmaul Husna dan Surah Yasin. Insyaallah semua kita yang hadir yang dapat mengikuti acara ini mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita masih banyak diberi nikmat oleh Allah. Dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dengan semua kenikmatan itu kita dapat tunaikan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya, dan kita akan dapatkan ridhonya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke haribahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu, alangkah nikmatnya, alangkah indahnya di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas kegiatan kita masing-masing, kita dapat bersimpuh di masjid di rumah Allah dengan membaca-baca yang telah kita laksanakan tadi. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita diberkahi, keluarga kita diberkahi. Insyaallah keberkahan ini membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, ibu, judul yang telah diberikan untuk acara pagi hari ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam bentuk berbeda-beda berdasarkan surah An-Naba ayat 18. Surahnya An-Naba ayatnya 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, kamu datang berkelompok-kelompok. Ayat ini pernah ditanyakan kepada Nabi oleh Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi, salah seorang yang banyak mendapatkan ilmu dari Nabi. Di hadapan jamaah, di hadapan para sahabat dan kaum muslimin waktu itu, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa makna, maksud dan kandungan dari ayat ini? Ayat An-Naba, surah An-Naba ayat 18. Waktu Nabi ditanya tentang makna kandungan ayat ini, beliau tidak langsung menjawab. Bahkan beliau tertunduk, kemudian beliau menangis, mengeluarkan air mata bercucuran. Lalu beliau bilang begini, wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau menanyakan sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Kenapa? Kata Nabi, karena kalian umatku, kata Nabi, nanti hari kiamat dibangkitkan dari alam kubur bukan satu golongan, menjadi kelompok-kelompok. Jumlahnya ada 12. 11 kelompok ya cilaka, cuman satu yang selamat, cuman satu yang tidak cilaka. Ini diungkap seperti ini, dipelajari oleh kita sampai pada hari ini. Mudah-mudahan mendorong kita
memotivasi kita supaya kita termasuk yang ke-12 ini insya Allah, bukan yang 1 sampai 11, tapi kita mudah-mudahan yang ke-12 insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu, kita berusaha menghindari yang 11 tadi, kita berusaha untuk mendapatkan kelompok atau golongan yang ke-12. Apa itu? Yang pertama, umat Nabi Muhammad ini, orang kafir, orang non-Islam nggak dimasuk di sini. Yang hanya dibahas tentang umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada orang dibangkitkan dari alam kubur untuk menuju ke padang mahsyar untuk dihisab. Itu dalam keadaan tanpa kaki, tanpa tangan. Tangannya tidak ada, kakinya tidak ada. Kita bisa bayangkan bagaimana dia bergerak dari tempat pembangkitan sampai ke tempat penghisaban atau di padang mahsyar. Siapa ini? Dijelaskan. Ini adalah orang-orang yang waktu di dunia suka mengganggu kehormatan tetangganya. Tetangga di sini bisa tetangga rumah, bisa tetangga di kantor, bisa tetangga teman dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang dekat dengan kita, yang bukan muhrim kita ganggu. Itu nanti bangkit pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya kaki, tidak punya tangan. Na'udzubillah. Makanya zaman sekarang, maaf, banyak orang suka tertarik dengan orang lain yang bukan haknya. Bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di perjalanan, bisa segala macam lah dalam kesempatan-kesempatan. Ini adalah orang-orang yang suka mengganggu kehormatan keluarga orang lain. Nabi pernah dalam sebuah hadis yang lain yang maksudnya begini. Orang yang suka ngintip orang lain, maaf ini kehormatan orang perempuan lain, itu boleh dicongkel matanya. Jadi orang yang suka mengintip, ya, mencuri pandangan kehormatan orang lain, itu matanya boleh dicongkel. Lah kalau ini diterapkan, berapa banyak yang pada bolor kita ini? berapa banyak di jalan kita jumpai ada orang matanya tinggal sebelah, atau mungkin dua belahnya udah nggak ada. Ini sepertinya sadis gitu, sepertinya keras gitu, tapi inilah supaya dihindari, begitu maksudnya, supaya kita menghindari hal-hal seperti itu. Kenapa? Seandainya orang yang suka mengintip orang lain, kehormatan perempuan orang lain, itu dia dihukum dosanya, maksudnya dosanya kira-kira sebesar kalau dia itu boleh dicongkel matanya. Barangkali kalau dipraktekkan ini, waduh, bukan main ini, luar biasa zaman sekarang. Apalagi ya barangkali bisa dipahami ini adalah supaya kita menghindari tujuannya. Hukum kan begitu biasanya, ya. Jadi kita untuk menghindari jangan sampai melakukan itu. Yang kedua, ada nanti umat Nabi Muhammad, saudara kita juga masih orang Islam, itu bangkit dari kubur, maaf ini, menyerupai bentuk hewan babi. Menyerupai hewan ini, hewan yang menjijikkan, hewan yang yang tidak diperbolehkan, yang tidak kita suka. Siapa itu? Adalah orang yang di dunianya tidak mau sholat. Kan banyak teman kita, banyak bahkan mungkin kerabat kita yang tidak mau sholat, entah apapun alasannya, tapi nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam bentuk seperti hewan itu.
Ini juga ya dari sejarah umumnya ini dipahami adalah kita supaya jangan sampai seperti itu, jangan meninggalkan sholat karena hukumannya bentuknya seperti itu. Dulu Nabi Musa, umat Nabi Musa itu kan seluruh nabi rasul itu pasti pandai, ilmunya banyak. Nabi Musa pernah ditanya dulu, wahai Musa, siapa di antara kita ini, di antara umatmu yang paling pintar, yang paling banyak ilmunya? Kata Nabi Musa, aku yang paling banyak ilmunya, aku paling pintar, kata Musa. Tanya lagi umatnya yang tadi, adakah orang yang lebih pintar dari engkau wahai Musa? Kata Nabi Musa, enggak ada orang yang lebih pintar dari saya paling pintar dari seluruh manusia. Maaf, ini ada kesombongan di sini. Akhirnya ditegur oleh Allah, wahai Musa, apa yang kau katakan? Di sana ada orang yang lebih pintar dari kamu, yang lebih banyak ilmunya dari kamu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada orang yang lebih pintar dari orang yang paling pintar. Di mana saja? Di lingkungan kita ada orang paling pintar, mesti tempat lain ada yang lebih pintar lagi. Terus. Makanya kata Allah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tiap orang pintar ada yang lebih pintar lagi. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa beliau mengungkapkan kesombongan, keangkuhan karena ilmunya. Akhirnya diperintah oleh Allah untuk belajar, untuk mencari ilmu. Karena beliau bertobat, beristighfar, mohon maaf dan mohon petunjuk. Diberi petunjuk oleh Allah, silakan kau pergi ke satu tempat untuk mencari guru dan menuntut ilmu. Di mana itu? Kata Allah, pergilah kau ke daerah Multaqal Bahraini, di satu tempat, di satu lokasi tempat pertemuan dua laut. Dua laut yang dimaksud adalah Laut Merah dan Laut Tengah. Di daerah sana pergilah kau, jumpai, cari guru dan belajar di sana. Berangkatlah Nabi Musa dengan didampingi oleh, ya kalau zaman sekarang barangkali oleh pembantu begitu, oleh temannya, untuk membawa perbekalan makanan dan minuman. Setelah sampai ke daerah yang Multaqal Bahrain tadi, pertemuan dua laut, Nabi Musa dan temannya tentu capek, lapar dan haus, istirahat, tidur, makan dan minum. Pada saat sedang istirahat, sedang tidur, Nabi Musa, temannya ini, pendampingnya ini menjagain itu barang-barang bawaan, keranjang lah begitu kira-kira. Ternyata ikan yang sudah mateng, yang udah diolah, udah digoreng itu keluar dari keranjang. Keluar dari keranjang, bergerak-gerak langsung, karena ini kan di daerah laut, tepian, di tepi laut. Akhirnya turun ke air dan bisa berenang. Temennya Nabi Musa itu memperhatikan, saking terkesimanya, ya kayak kita juga kalau terkesima kan biasanya nggak sadar itu. Setelah Nabi Musa bangun dari tidurnya, Nabi Musa langsung ngajak berjalan lagi, meneruskan perjalanan. Di tengah jalan rupanya temannya ini tadi baru cerita, wahai Musa, tadi ada satu kejadian yang sungguh luar biasa, sungguh aneh. Apa itu? Kata Nabi Musa, ikan yang sudah digoreng tadi, ikan di keranjang kita itu keluar kemudian turun ke laut dan berenang. Kata Nabi Musa, kenapa kau tidak sampaikan dari tadi? Wa ma ansaniya illa syaiton, kata orang tadi. Aku lupa karena dilupakan oleh setan. Sebetulnya dia mau lapor, tapi karena dia lupa, dilupakan oleh setan, akhirnya baru sekarang. Kata Nabi Musa, balik, putar balik ke tempat yang tadi kejadian itu.
Sampailah di tempat tadi, ternyata di batu tempat naruh keranjang tadi ada seorang laki-laki sepuh duduk di situ. Langsung Nabi Musa memberi salam, memberi hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang yang sepuh tadi, siapa kamu? Saya adalah Musa. Oh, pemimpin Yahudi. Iya. Ada apa kalian datang ke sini? Saya datang sini atas perintah Allah untuk menemuimu dan mengambil ilmu darimu. Saya diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada engkau. Kata orang tadi, saya adalah Khidir. Kalau kita di masyarakat kita bilangnya Nabi Khidir, padahal beliau bukan Nabi. Karena beliau gurunya Nabi, orang kita nyebutnya Nabi, padahal beliau cuma orang alim saja. Kata Khidir, aku ini Khidir. Saya lihat dari tampangmu, dari gerakanmu, kamu nggak pantas jadi murid saya, dan saya tidak bersedia jadi gurumu. Tapi saya diperintah oleh Allah untuk berguru, untuk menimba ilmu dari engkau. Kenapa tidak boleh, tidak mau kamu menjadi guru saya dan tidak menerima saya sebagai muridmu? Karena engkau tidak akan sanggup mengikuti persyaratan. Persyaratan apa? Pokoknya kamu tidak sanggup. Saya komitmen, saya swear, saya janji, saya mau mengikuti apa yang engkau perintahkan. Saya akan patuhi seluruh peraturan. Tidak akan sanggup. Akhirnya Nabi Musa memaksa. Baik, kalau begitu kata Nabi Khidir, baik, kamu saya terima jadi murid saya, tapi satu syaratnya, tidak boleh mengomentari apapun yang terjadi, apa yang terjadi terhadap kita berdua. Jangan dikomentari, jangan dikasih pendapat, jangan dikasih embel-embel omongan apapun. Apa yang kau lihat, bahasa sekarangnya telan aja, telan. Baik, jalan berdua, tentu diikuti oleh temannya yang tadi. Di perjalanan Nabi Musa, ada anak-anak sedang bermain, anak-anak balita gitu. Anak balita diambil satu, lalu dibunuh. Kan ini aneh. Nabi Musa pun bertanya, anak itu tidak berdosa, tidak salah apa-apa, kenapa kau bunuh? Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah kubilang bahwa kau tidak sanggup mengikuti apa persyaratanku menjadi muridku? Oleh karena itu kamu nggak usah ikut lagi, nggak usah jadi murid saya lagi, kata beliau. Nabi Musa minta maaf dan berjanji, berkomitmen tidak akan mengulangi lagi mengomentari apa yang dilakukan oleh Khidir. Betul, jalan lagi. Dalam perjalanan Nabi Khidir ketemu ada satu rumah, ya, ada yang bilang tiang, ada yang bilang tembok. Ada satu rumah yang tiangnya atau temboknya miring, mau roboh. Akhirnya diperbaiki oleh Nabi Khidir, dibantu oleh Nabi Musa. Setelah selesai, tidak dibayar dan tidak minta bayaran, Nabi Khidir langsung jalan lagi meninggalkan tempat itu. Kata Nabi Musa, kenapa kau tinggalkan saja? Kan kalau ada upahnya lumayan buat makan kita, karena kita sudah habis perbekalan. Lalu dibilang oleh Nabi Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku bilang bahwa kau tidak sanggup, tidak akan bisa, ya, melihat apa yang terjadi. Kamu tidak akan sanggup mengikutinya.
Akhirnya orang ini atau Nabi Musa kemudian minta maaf dan mohon-mohon supaya jangan dipecat jadi muridnya. Singkat cerita, akhirnya diterima lagi, tapi dengan syarat sekarang tidak boleh komentar sama sekali. Kalau komentar sekali saja sudah betul-betul dilaksanakan pemecatan. Dia tidak mau lagi menjadi gurunya Nabi Musa. Baik, janjilah Nabi Musa. Jalan terus ya, dalam perjalanan, karena ini kan di daerah pantai, ada perahu-perahu banyak yang orang biasa buat cari ikan, cari nafkah itu. Diambil oleh Nabi Khidir satu perahu, dibolongin, kemudian masuk air, tenggelam perahu itu. Nabi Musa tidak sanggup lagi nih, tidak tahan lagi mengomentari, kenapa kau lakukan itu kan punya orang miskin, punya orang yang untuk mencari nafkah, menghidupkan keluarganya, padahal mereka atau dia tidak berbuat apa-apa. Alam akul, tadi lagi kemudian, alam akul innaka lan tastati'a ma'ya sabra, sudah saya bilang kamu tidak akan sanggup. Ada firaku baini wa bainika, inilah saatnya perpisahan antara aku dengan kau, karena kamu tidak bisa memegang komitmen atau tidak bisa menjaga janji kamu. Akhirnya Nabi Musa ditinggalkan oleh Khidir. Tapi kata Nabi Khidir, sebelum kita berpisah, saya mau jelaskan dulu 3 macam kejadian tadi yang telah kau komentari. Yang pertama, anak kecil kenapa dibunuh? Karena anak kecil itu orang tuanya orang yang beriman kepada Allah, ibu bapaknya. Ini anak pertama. Nanti ini anak, kata Khidir, dewasanya dia akan kufur, akan tidak beriman kepada Allah lagi. Sedangkan adik-adiknya nanti bakal datang banyak. Nanti adik-adiknya juga bakal ngikut tidak beriman kepada Allah, ngikutin kakaknya. Dan kasihan orang tuanya beriman tapi anak-anaknya tidak beriman. Makanya diputus di situ. Jadi kakaknya atau anak pertamanya dibunuh, seperti itu tujuan hikmahnya. Baru Nabi Musa, oh begitu ya. Seperti kita juga, kalau belum tahu kan kita protes, begitu sudah tahu, oh demikian, begitu ternyata. Yang satu. Yang kedua, tembok itu kenapa didirikan, dibetulkan oleh Nabi Musa dan Khidir tapi tanpa upah? Kata Nabi Khidir, di bawah tembok ini ada tersimpan harta warisan anak yatim. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, peninggalannya di sini harta warisannya, dan anak yatimnya masih kecil-kecil. Ini tembok kalau tidak diperbaiki nanti roboh, anak itu dewasa, anak itu kehilangan jejak di mana orang tuanya menyimpan harta warisan. Oleh karena itu temboknya diperbaiki supaya ini anak waktu nanti dewasa menemukan di mana ada harta warisan peninggalan orang tuanya. Oh begitu rupanya ya. 2. Dan yang ketiga, kenapa perahu dibolong atau dibocorkan? Kata Nabi Khidir, nanti bakal datang penguasa yang zalim, seluruh perahu yang bagus akan dia dirampas dan kemudian dibakar. Supaya tidak termasuk yang dirampas dan dibakar, maka ditenggelamkan itu perahu orang miskin. Betul, semuanya nanti diambil, dibakar, dimusnahkan. Yang tersisa adalah perahu yang tadi dibolongin, ya, yang dibocorkan oleh Nabi Khidir. Kemudian nanti diangkat lagi, diperbaiki dan bisa dioperasikan. Oh begitu ternyata. Ini banyak terjadi ya, pelajaran ini zaman dulu sampai sekarang ada hal-hal seperti itu. Makanya ini diungkapkan sejarah ini, cerita ini untuk dapat diambil hikmahnya ya. Dan bentuknya barangkali berbeda-beda sudah, tidak mesti seperti ini dalam bentuk yang lain.
Makanya mudah-mudahan ini diungkapkan sedikit tentang sejarah ini, mudah-mudahan bisa membawa hikmah manfaat buat kita semua, insya Allah, amin. Kita kembali kepada yang ketiga. Ada nanti umat Nabi Muhammad mohon maaf kami memotong tausiah yang diberikan oleh Kiai Haji Fatih Naim LC karena waktu menunjukkan pukul 7.45. Senior dan rekan-rekan dapat menyesuaikan kegiatan untuk persiapan perkuliahan. Terima kasih atas pelaksanaannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.